publik tidak mau lah PBNU organisasi Islam terbesar yang menyandang nama Islam itu terkait-kait dengan korupsi. Saya kira kalau PBNU ya masuk ke dalam jebakan korupsi, yang rugi menurut saya adalah seluruh umat Islam. Ditetapkannya nih bendahara umum PBNU ya, yang sekaligus politisi PDIP dan juga ketua HIPMI ya, sebagai tersangka. Nah ini gimana nih Bang Matur melihat ini kasus? Ya, saya kira kita ingin sampaikan bahwa agenda penting dari reformasi ini adalah pemberantasan korupsi. Dan kita sepakat ya bahwa di era reformasi ini kita ingin menghukum koruptor ini seberat-beratnya. Ya, koruptor yang ada di pemerintahan ya, termasuk di ormas, itu tidak boleh dikasih tempat. Dan saya kira ya ini kan bendahara PBNU ya, saya kira yang dilakukan oleh teman-teman PBNI ini harusnya itu mengisolasi saya pribadi yang bersangkutan, karena ini adalah tindakan yang tidak terkait dengan ke-PBNU-an gitu loh. Ormas PBNU ini harus dijaga nama baiknya ya, komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan termasuk korupsi. Ya, jangan sampai ada orang kesan bahwa organisasi keagamaan apalagi sebesar PBNU itu melindungi para koruptor. Nah, saya kira PBNU ini punya kewajiban moral ya untuk mengisolasi bendahara yang tersangkut tersangkut dengan kasus KPK ini, untuk tidak diberikan satu panggung atau diberikan kesempatan sehingga masyarakat memiliki opini bahwa PBNU itu setuju dengan tindakan-tindakannya Mardhani Maming ini ya. Ya, saya kira ini satu hal yang harus dilakukan oleh PBNU ya. Dan saya kira statement PBNU yang mengatakan akan melindungi, akan menyiapkan penasehat hukum dan sebagainya, saya kira tidak perlu, karena ini tidak ada urusannya sama PBNU, ini kan masalah pribadi. Ya, kalau begitu malah jangan-jangan dana yang dihimpun dari tindakan korupsi ini juga mengalir ke PBNU kalau begitu modelnya gitu. Nah, saya kira publik tidak mau lah PBNU organisasi Islam terbesar yang menyandang nama Islam itu terkait-kait dengan korupsi. Saya kira kalau PBNU ya masuk ke dalam jebakan korupsi, yang rugi menurut saya adalah seluruh umat Islam. Karena citranya umat Islam yang katanya anti korupsi ya, tetapi kenyataannya pelakunya atau pemeluk agamanya malah melakukan tindakan korupsi. Ya, itu saya kira efek kerusakannya akan dahsyat terutama terhadap agama Islam gitu. Jadi PBNU ini kalau kita boleh sarankan ya harus berhati-hati dan mengisolasi kasus ini sebagai kasus personal dan melakukan satu statement yang sangat kuat, sangat tegas ya, menolak tindakan korupsi, terutama apalagi korupsi itu dilakukan oleh petinggi internal organisasinya gitu. Nah, yang kedua, ini menarik ya kasus korupsi ini yang dilakukan oleh bendahara ya PBNU ini kaitannya kan dengan izin tambang di Tanah Bumbu ya, tempat di mana sang bendahara ini pernah menjadi bupati. Dan kalau kita tahu ada Raja Batubara memang di daerah Kalimantan ini, yaitu yang namanya Haji Isam ya. Itu Raja Batubara, dan kalau dia berselisih dengan Raja Batubara itu ya saya kira akan menjadi menarik ya kalau dikaitkan dengan pemilik tambang yang paling besar ya, salah satunya di Kalimantan, yaitu Haji Isam gitu. Apakah ini ada juga permainan kekuasaan ya di dalamnya? Nah, saya kira ini yang ingin diketahui oleh publik gitu. KPK ini sayangnya memberikan informasi ini sedikit-sedikit gitu loh. Menyatakan tersangka tetapi tidak langsung, tapi melainkan publik taunya dari Dirjen Imigrasi yang melarang misalkan orang ini bepergian ke luar negeri selama 6 bulan gitu. Kan harusnya menurut saya KPK itu biasanya kan kalau ada isu-isu kayak begini langsung dia menceritakan kepada publik dan kemudian menceritakan setidaknya dengan inisial ya, kronologinya gitu. Nah, saat ini kan kelihatannya informasi terkait Maming ya ini sangat sedikit gitu loh keluar dari mulut KPK. Nah, tentunya pertanyaannya ada apa? Apakah hal-hal yang seperti ini
apalagi mungkin ada irisannya dengan kekuasaan, itu menjadi satu hal yang tidak transparan ya, apalagi sengaja dilambat-lambatkan informasinya supaya tidak backfire kepada alat kekuasaan. Saya nggak tahu ya, kita nggak menduga ke arah sana, tetapi kan publik bisa aja liar gitu punya opini ke sana. Oleh karena itu saya kira KPK ini harus menceritakan transparansi kalau seseorang itu dijadikan tersangka, disebutkan karena kasusnya apa gitu loh, karena kasus apa dan kaitannya sebesar apa yang dituduhkan ini. Lihat ya, memang kasus korupsi ini ya anehnya terjadi di hampir di semua sektor kehidupan masyarakat gitu. Tidak hanya di kalangan policy makers, para bupati, para gubernur, tapi ini sudah masuk ranah ke ormas-ormas gitu. Apalagi ormas keagamaan. Nah, saya kira ya, ini mungkin saya ingin tambahkan lagi bahwa inilah saatnya kita kontemplasi sejauh mana keberhasilan kita di era reformasi ini menangani, mencegah terjadinya korupsi gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu, saya kira ini kegagalan reformasi. Dan ketidakmampuan ini ironisnya adalah itu karena ketidakfungsinya, unfunctional ya, institusi pemberantasan korupsi. Nah, kalau lembaga pemberantasan korupsi tidak berfungsi, pertanyaannya untuk apa kita punya lembaga pemberantasan korupsi? Ya, lebih baik sumber daya yang kita punya itu kita alihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, atau kita fungsikan kembali lembaga pemberantasan korupsi. Biar kita tidak kehilangan sumber daya yang sudah kita keluarkan, ya APBN yang kita keluarkan untuk memberantas korupsi jadi sia-sia. Nah, saya kira itu kontemplasi kita, dan kalau kita bersepakat Indonesia bisa sejahtera, maka kita harus melawan korupsi ini ya, tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia itu bersepakat bahwa kita sadar korupsi ini hanya menyengsarakan seluruh rakyat dan hanya memperkaya sekelompok kecil elit. Oleh karena itu ini layak kita jadikan sebagai musuh bersama. Dan marilah kita mulai upaya pemberantasan korupsi ini mulai dari diri sendiri. Ya, dengan cara mengikuti semuanya sesuai dengan prosedur, ya tanpa kemudian kita mengiming-imingin seseorang atau kita bersedia menerima imingan dari seseorang untuk mempermudah atau melanggar satu prosedur itu. Nah, saya kira itu akhir dari penjelasan kita, dan kalau kita lihat ya ini sudah masuk segmen terakhir kita. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih host, terima kasih moderator yang sudah menyaksikan acara ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.